Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar integralnya. Ini video kedua, kita ngebahas tentang integral substitusi. Kalau di video pertama, kita belajar tentang aturan dasar integral. Sebelum kita masuk ke integral substitusinya, ingat dulu aturan dasar pada integral. Yang pertama, kalau ada integral dari AX pangkat N dx, maka itu nanti pangkatnya kita tambahin 1. Jadi apa? AX pangkat N tambah 1 kita bagi sama N tambah 1. Lalu ditambah sama C. Oke, N tambah 1 di sini adalah pangkatnya. Misalkan, kalau kita punya integral dari 3X pangkat 5, maka nanti ini akan jadi 3X pangkat 6 dibagi sama 6. 6 ini datangnya dari 5 tambah 1. 6 yang di bawah, 6 dari atas ini. Oke, tambah C. Atau ini nanti bisa jadi X pangkat 6 per 2. Karena 3 sama 6-nya saya kita coret, jadi 2 di bawah, ditambah sama C. Oke. Terus kita juga udah belajar ada aturan kedua. Kalau kita punya persamaan yang ada dalam kurung. AX tambah B dikurung, lalu dipangkatkan N. Ketika memangkatkannya agak sedikit rumit, menguraikannya, mungkin karena pangkatnya besar atau pangkatnya pecahan, maka ini bisa kita integralkan langsung jadinya AX tambah B, pangkatnya sama kayak di atas, tambahin 1, dibagi sama A, koefisien X, dikali sama N tambah 1. Oke, ditambah sama C. Ini N tambah 1 ini pangkatnya. Nah, ini dua aturan yang kita udah pelajari di video pertama. Terus kalau dia berupa perkalian, maka selesaikan dulu perkaliannya, baru kita boleh integralkan. Kita nggak boleh integralkan persamaan yang masih dalam bentuk perkalian atau pembagian. Nah, sekarang kita bahas integral substitusi. Salah satu bentuk yang nggak bisa diintegralkan pakai cara biasa seperti ini. Jadi kalau kita punya, jika ada integral berbentuk integral fx kali gx, lalu si gx-nya ini dipangkatkan nama n dx. Oke, maka coba usahakan dikalikan dulu. Kalau ternyata nggak bisa dikalikan karena pangkatnya berbeda, maka untuk bentuk yang seperti ini, kita mentok sampai di sini, nggak bisa dikalikan antara fx sama gx-nya. Maka ada dua pilihan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama, ada cara substitusi namanya. Substitusi. Yang kedua, ada namanya integral parsial. Integral parsial. Kedua-duanya digunakan pada tipe soal yang berbeda. Oke? Nah, kapan kita gunakan substitusi dan kapan kita gunakan parsial? Substitusi digunakan kalau seandainya si fx ini adalah sekian kali dari turunannya gx. Jadi substitusi dipakai kalau misalkan hubungan keduanya itu fx adalah k kali g aksen x. Apa arti g aksen x? Turunannya gx. Oke. Jadi ketika fx ini adalah sekian kali dari turunan gx, maka pakai substitusi. Jika tidak, kalau tidak seperti ini baru pakai parsial. Jika tidak, maka pilihan berikutnya baru pakai integral parsial. Jadi integral parsial ini pilihan terakhir. Oke? Jadi cek dulu apakah dia memenuhi syarat substitusi atau tidak. Misalkan gini. Misalkan, kalau kita punya soal, contoh, integral dari 2x dalam kurung, misalkan 2x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dx. Nah, ini kalau mau diintegralkan biasa, bisa. Kalau seandainya kita mau memangkatkan ini dengan 3. Jadi selesaikan dulu pangkat 3-nya, lalu kalikan sama 2x. Tapi agak sedikit ribet. Oke, apalagi kalau pangkatnya lebih besar. Pangkat 5, pangkat 6, maka jadi panjang banget kalau ketika kita uraikan pemangkatannya. Maka kita bisa gunakan antara substitusi atau integral parsial. Yang mana kita pakai? Cek dulu, yang mana yang fx, mana yang gx. Gx itu yang di dalam kurung yang ada pangkatnya. Berarti ini yang si gx. Oke, gx-nya nilainya, g aksen x aja langsung. Gx-nya 2x kuadrat tambah 1. Berarti kalau g aksen x turunan 2x kuadrat tambah 1 itu berapa? 4x. Nah, si fx itu 2x. Fx-nya 2x. Ada hubungannya nggak? Ada.
si fx ini adalah si gx yang dibagi sama 2. Oke? Karena ada hubungan turunannya, maka nanti kita pakai substitusi. Oke? Ini hanya untuk ngecek aja apakah ada hubungan turunannya atau tidak. Nah, biasanya hubungan turunan itu akan bisa dilihat dari pangkatnya. Kalau ini pangkatnya pangkat 2, yang di luar pangkatnya pangkat 1. Kalau di dalamnya pangkatnya pangkat 3, ketika diturunkan jadinya pangkat 2. Bisa cek dari sana. Oke? Jadi lihat aja pangkat X-nya. Atau mau lebih detail, ya turunkan seperti ini, lalu lihat apa hubungan antara keduanya. Nah, dalam cara substitusi, karena namanya substitusi, nanti kita melakukan penggantian. Jadi dalam cara substitusi itu kita misalkan, ini kita kotak dulu. Terus ini aja, ini contohnya. Nah, dalam cara substitusi seperti ini, dalam bentuk fx kali gx pangkat n, maka kita misalkan, jadi ketika kita punya integral fx kali gx, gx-nya dipangkatkan sama n, dan ternyata kita mau selesaikan pakai substitusi, maka misalkan si u adalah nilai gx-nya. Oke, u sama dengan gx. Lalu cari berapa nilai du per dx. Apa arti du per dx? Ya turunan u terhadap x, turunan gx-nya berapa. Terus kemudian cari dx sama dengan titik-titik. Berapa nilai dx, berapa du nilai dari dx-nya. Baru nanti substitusikan. Substitusi gx sama dengan u dan dx sama dengan berapa. Nah, ini cara umum, cara substitusi. Kalau integral parsial nanti kita lihat pada video berikutnya. Oke, kita lihat contohnya. Pas lihat contohnya jauh lebih gampang daripada lihat teorinya ini. Kita contoh, misalkan kita punya integral dari, contoh nomor 1, integral dari, kita lihat soal yang di atas tadi. Di atas tadi soalnya adalah integral dari 2x dalam kurung 2x 2x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dx. Nah, yang dipangkatkan 3 ini, yang di dalam ini yang kita sebut sebagai gx. Oke? Jadi misal u-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Nah, du per dx artinya turunan ini. Apa turunan dari 2x kuadrat tambah 1? 2x kuadrat diturunkan, 2-nya ke depan jadi 4x, 1 diturunkan, habis. Oke? Kalau du per dx sama dengan 4x, maka otomatis nilai dx itu sama dengan du dibagi sama 4x. 3 kali silang, dx ke atas, 4x-nya ke bawah. Jadi dx sama dengan du per 4x. Nah, kita substitusi sekarang. Kita ganti. Yang kita ganti pertama itu adalah nilai 2x kuadrat tambah 1 diganti sama u. Jadi integral ini akan berubah menjadi integral 2x dalam kurung ini dimisalkan sebagai u, maka akan jadi u pangkat 3. Nah, dx ganti sama ini, du per 4x. Oke. Ada yang bisa kita coret? 2x-nya coret sama 4x. Tinggal berapa di bawah? Tinggal 2 di bawah. Nah, 1/2-nya bisa kita keluarkan. 1/2 integral u pangkat 3 du. Nah, kalau udah seragam, ini u, ini du, maka ini integral biasa. Oke. Apa integral dari u pangkat 3 du? Setengah, u pangkat 3 diintegralkan jadi u pangkat 4 dibagi sama 4 ditambah sama c. Oke? Jadinya 1/8 u pangkat 4. U-nya ganti lagi sama yang tadi. Apa itu tadi u? 2x kuadrat tambah 1. Berarti 1/8 dari 2x kuadrat tambah 1 ditambah sama c. Nah, ini namanya cara substitusi. Ini cara penguraiannya. Oke? Kita ganti si gx-nya dengan u, lalu dx-nya diganti sesuai dengan persamaan yang kita peroleh. Ini contoh pertama. Contoh berikutnya, misalkan yang kedua. Integral dari, misalkan 3x, terus akar dari x kuadrat dikurang 5 dx misalkan. Oke. Nah, sebelum kita lakukan cara substitusi, setiap bentuk akar, karena integral itu nanti operasinya
terjadi pada pangkat, maka setiap bentuk pangkat ini setiap bentuk akar ini kita ubah jadi bentuk pangkat. Integral dari 3x dalam kurung x kuadrat kurang 5. Kalau akar sama aja dengan pangkat setengah dx. Oke. Nah, yang mana kita anggap sebagai u? Ini kan ini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti kemungkinan besar hubungan turunannya ada. Yang mana yang kita anggap sebagai u? X kuadrat kurang 5 yang kita anggap sebagai u. Yang di dalam kurung ini yang kita anggap sebagai u. Misal u sama dengan x kuadrat kurang 5. Berarti du per dx artinya turunan u. Apa turunan dari x kuadrat kurang 5? 2x. Otomatis nilai dx-nya sama dengan dx sama dengan du dibagi sama 2x. Oke. Nah, sekarang kita substitusi. Yang kita substitusi yang pertama nilai u-nya. X kuadrat kurang 5 kita substitusi dengan u. Sehingga nanti menjadi integral 3x x kuadrat kurang 5 ini sama dengan u pangkat setengah. Dx juga kita substitusikan dengan du per 2x. Oke. Dx sama dengan du per 2x. Maka ini jadi du dibagi 2x. Nah, ada yang bisa kita coret? Ada 3x sama 2x ini x-nya habis. Tinggal 3 per 2 saja. Sehingga nanti jadinya 3 per 2 dari integral u pangkat setengah du. Apa itu integral u pangkat setengah? U pangkat setengah kalau diintegralkan, pangkatnya tambahin 1, setengah tambah 1, 3 per 2 dibagi sama 3 per 2 ditambah sama c. Oke? Nah, 3 per 2 ini kita coret. 3 per 2 di atas sama 3 per 2 di bawah hilang. Sehingga tinggal u pangkat 3 per 2. Atau u pangkat 3 per 2 itu sama aja dengan u akar u tambah c. Karena soalnya tadi dalam x bukan dalam u, kita ganti lagi u-nya. Apa itu u? X kuadrat kurang 5. Maka menjadi x kuadrat kurang 5 akar x kuadrat kurang 5 ditambah sama c. Oke? Nah, ini yang kita sebut dengan cara substitusi. Jadi kapan kita makainya? Ketika kita ketemu bentuk fx dikali gx yang dipangkatkan sama n. Fx kali gx pangkat n. Dan kita tidak bisa melakukan pemangkatannya, pangkatnya nggak bisa kita uraikan, sehingga si gx-nya nggak bisa kita kalikan ke dalam. Jadi bentuknya mentok sampai di sini, maka kita substitusikan. Apa syarat substitusi? Ketika yang di dalam kurung sama yang di luar kurung ada hubungan turunan. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, hasil dari integral 3x x kuadrat kurang 5 pangkat 3 dx. Oke. Kalau seandainya kalian udah paham apa yang tadi disampaikan, silahkan coba ini dihitung sendiri dulu. Oke, nomor 1 hitung sendiri. Nomor yang B juga coba hitung sendiri, nanti baru cek jawabannya benar atau salah. Baru lihat pembahasannya. Kalau saya yang tadi masih belum paham, masih ragu, ya langsung aja lihat pembahasannya. Integral dari 3x x kuadrat kurang 5 pangkat 3 dx. Kita lakukan pemisalan. Oke. Ini kenapa kita pakai substitusi? Ya karena kalau ini diturunkan jadi 2x, di luarnya 3x. Nah, kalau 3x berarti 3 per 2-nya dari 2x. Oke. Yang di dalam kurung ini kita misalkan sebagai u. U sama dengan x kuadrat kurang 5. Lalu cari turunannya atau cari nilai du per dx-nya. Berapa nilai du per dx? Turunan dari x kuadrat kurang 5. 2x. Kalau nyari dx saja, kali silang dx-nya ke atas jadi dx, 2x-nya ke bawah. Du per 2x. Nah, sekarang baru kita substitusikan. Sehingga nanti bentuk integral ini akan menjadi integral dari 3x x kuadrat kurang 5 itu adalah nilai u pangkat 3. Dx itu adalah du per 2x. Du dibagi 2x. Oke. Ada yang bisa kita coret? 3x sama 2x-nya, x-nya habis. Tinggal 3 per 2. 3 per 2 integral u pangkat 3 du. Nah, karena ini udah seragam u sama du, maka ini udah kayak integral biasa. Oke. Apa integral dari u pangkat 3 du? U pangkat 4 dibagi 4. Oke, pangkat yang tambahin 1 kalau diintegralkan dan dibagi sama pangkat yang tadi. Oke, jadi berapa? 3 per 8. 2 kali 4, 8. U pangkat 4. Kita ganti u-nya lagi. Apa itu tadi u? X kuadrat kurang 5. Berarti ini akan jadi X kuadrat kurang 5 pangkat
4. Jangan lupa tambah C. Oke, maka ini jawaban yang pertama. Yang kedua, integral dari 16 X pangkat 3. Akar 9 kurang X pangkat 4 dx. Nah, sebelum ini kita lakukan substitusi, pemisahan, ubah dulu akar ini menjadi bentuk pangkat. Tujuannya karena integral itu terjadi pada pangkat. Oke, 16 X pangkat 3 dalam kurung 9 kurang X pangkat 4. Kalau akar dijadikan pangkat, maka sama aja dengan pangkat setengah dx. Oke, nah baru lakukan pemisahan. Misal U-nya sama dengan, hapus, U sama dengan yang dalam kurung. Siapa yang dalam kurung? 9 kurang X pangkat 4. Maka nilai du per dx, turunannya, apa turunan 9 kurang X kuadrat? 9 kurang X pangkat 4. 9 turunkan habis, min X pangkat 4 diturunkan, min 4 X-nya jadi pangkat 3. Berarti kalau dx saja, dx ini du dibagi sama min 4x pangkat 3. Oke, nah sekarang kita substitusikan sama dengan integral 16x pangkat 3. Yang ini udah kita misalkan sebagai u. Sehingga ini pangkat setengah sama aja dengan u pangkat setengah. Dikali dx, dx itu adalah du dibagi min 4x pangkat 3. Nah sekarang coba cek. 16x pangkat 3 sama min 4x pangkat 3. Bisa kita coret, x pangkat 3-nya habis. 16 bagi min 4, dapatnya min 4. Jadi min 4 nanti di atas ini. Ini minnya kita coret, minnya pindah ke atas. Oke, sama dengan min 4 integral u pangkat setengah du. Sama dengan min 4. Apa integral u pangkat setengah? Kalau diintegralkan, pangkatnya tambahin 1. Jadi u pangkat 3/2 dibagi 3/2 ditambah sama C. Oke, sekarang tinggal kita ganti U-nya. U tadi 9 kurang X pangkat 4. Jadi min 4 ini 3/2, 2 ke atas jadi min 8/3. U-nya 9 kurang X pangkat 4. Dipangkatkan 3/2 ditambah C. Oke, maka jawabannya adalah ini. Nah, biasanya dalam soal objektif, kalau bentuk awalnya akar, maka bentuk akhirnya diubah jadi akar juga. Dan ini akan sama aja dengan min 8/3, pangkat 3/2 itu sama aja dengan 9 kurang X pangkat 4, akar 9 kurang X pangkat 4 ditambah sama C. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas ini, yang pangkat-pangkat pecahan seperti ini, bentuk lainnya seperti apa. Sekarang yang C. Integral dari 6x kuadrat dibagi sama x pangkat 3 tambah 3 dikuadratkan dx. Yang pertama harus kita lakukan sebelum kita substitusi, ini pindah dulu ke atas. Jadi integral 6x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 tambah 3 pangkat min 2 dx. Oke. Yang mana kita anggap sebagai u? Misalkan u-nya yang ini, x pangkat 3 tambah 3. U adalah yang di dalam kurung. X pangkat 3 tambah 3. Berarti nilai du per dx, turunannya, apa turunan x pangkat 3 tambah 3? 3x kuadrat. Oke, berarti nilai dx, du dibagi 3x kuadrat. Oke. Nah, karena kita udah punya nilai u sama dx, maka bisa kita ganti, kita substitusi. Integral 6x kuadrat, x pangkat 3 tambah 3 adalah nilai dari u, berarti u pangkat min 2. dx nilai adalah du per 3x kuadrat. Du bagi 3x kuadrat. Ada yang bisa kita coret? Ada 6x kuadrat dibagi 3x kuadrat, itu hasilnya adalah 2. Nanti langsung aja, integral dari 2u pangkat min 2, 2 kali, apa integral u pangkat min 2? Tambahin pangkatnya sama 1. Jadi u pangkat min 1 dibagi sama min 1 yang di atas. Oke. Jangan lupa ditambah sama C. Sehingga hasilnya adalah min 2. U pangkat min 1 artinya U-nya ada di bawah. Per U tambah C. Atau min 2 dibagi U nilainya adalah X pangkat 3 tambah 3. X pangkat 3 tambah 3. Ini 3. Ditambah sama C. Oke. Maka ini jawabannya. Untuk soal yang C. Kita lanjut soal yang D. Silahkan coba sendiri dulu. Jangan lupa setiap soal yang ada di sini
Coba kerjakan soal sendiri dulu, baru lihat pembahasannya. Kita bahas sekarang yang D. Integral X tambah 2 kali X kuadrat tambah 4X kurang 5 pangkat 4 dx. Masih sama. Misal, X yang kita anggap sebagai U yang mana? Yang dalam kurung. Ini dalam kurung, ini juga dalam kurung. Tapi yang dalam kurungnya ada pangkatnya. Yang ini. Misal, U itu adalah X kuadrat tambah 4X kurang 5. Oke. Maka du per dx, apa turunannya? 2X tambah 4. Oke. Berarti kalau dx saja, du dibagi 2X tambah 4. Ini bisa kita keluarkan angka 2. Kalau angka 2 yang keluar jadi berapa? X tambah 2. 2 dalam kurung X tambah 2. Kalau 2 dikalikan ke dalam jadi benar 2X tambah 4. Nah, baru kita lakukan substitusi. Sama dengan integral X tambah 2 kali yang ini tadi kita misalkan sebagai U. Jadinya U pangkat 4. U pangkat 4. dx diganti sama du yang dibagi sama 2 kali X tambah 2. Ada yang bisa dicoret? Ada. X tambah 2 yang bisa kita coret. Sehingga nanti jadinya sama dengan setengah kali integral U pangkat 4. Apa integral U pangkat 4? U pangkat 5 per 5 ditambah sama C. Jadinya sama dengan setengah kali 1/5 1/10. U pangkat 5. U tadi adalah X kuadrat ditambah 4X kurang 5 pangkat 5. Karena ini U-nya pangkat 5. Tambah sama C. Maka di jawabannya. Oke? Gampang kan? Lanjut yang E. Lagi, silakan coba sendiri dulu baru lihat pembahasannya. Ini sebelum kita misalkan, kita pindahkan dulu ini ke atas. Integral dari 4X kurang 12. Ini 12 ya. Dikali, karena ini diakarkan dan letaknya di bawah, maka sama aja dengan X kuadrat dikurang 6X kurang 10. Jadi pangkat berapa? Min setengah. Pangkat setengah karena bentuknya akar, pangkat min karena aslinya ada di bawah. Pindah ke atas jadi min dia. Dx. Oke? Nah, kita misalkan sebagai U yang ini. Yang ada pangkat ini yang kita misalkan sebagai U. U sama dengan X kuadrat kurang 6X kurang 10. Terus nilai du per dx, nilai turunan U itu sama dengan 2X min 6X turunkan jadi min 6. Min 10 habis. Oke. 2X kurang 6. Maka kalau dx saja itu sama dengan du dibagi 2X kurang 6. Oke. Nah, ini sama dengan integral. Baru kita ganti. 4X kurang 12 dikali. Ini tadi kita misalkan sebagai U. U pangkat min setengah. Dikali dx. Dx itu adalah du yang dibagi sama 2X kurang 6. Oke. Ada yang bisa dicoret nggak? Perhatikan ini 4X kurang 12 sama 2X kurang 6. Bisa dicoret? Bisa. 4X kurang 12 adalah 2 kalinya 2X kurang 6. Sehingga kalau dibagi, hasilnya 2. Oke. Jadinya sama dengan 2 kali. Apa integral U pangkat min setengah du? Pangkat tambahin 1. Min setengah tambah 1 jadi setengah. Dibagi setengah. Ditambah sama C. Sama dengan, karena ini dibagi setengah, 2-nya pindah ke atas, jadi 2 kali 2, 4. U pangkat setengah, pangkat setengah. Pangkat setengah itu artinya adalah akar dari U. U-nya X kuadrat dikurang 6X kurang 10. Tambah sama C. Maka ini jawaban akhirnya. Oke? Mudah-mudahan paham. Kita cukupkan. Video berikutnya kita akan membahas integral parsial. Oke? Nanti untuk pembahasan soal-soal semuanya bakal ada lagi video khusus untuk membahas soal yang lebih banyak. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.